حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mengambil satu permasalahan ikhwan yang diperselisihkan oleh para fuqaha dengan khilaf yang kuat, yaitu tentang permasalahan apa indak ya Hamzah? Tentang permasalahan tidak bolehnya menyentuh mushaf dalam keadaan dia belum berwudu. Atau dengan kata lain, apakah dipersyaratkan seorang yang mau menyentuh mushaf untuk berwudu terlebih dahulu? Nah, terjadi khilaf yang kuat di kalangan para fuqaha, dan jumhur ulama mengatakan wajibnya berwudu. Namun yang rajih dalam masalah ini apa indak ya Hamzah ya Zakaria? Nah, yang rajih sunnah muakkadah dengan alasan apa? Taib hadits innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Naam. Hanyalah aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak menegakkan salat. Dibawa kepada hadits ini hadits yang lain yang zahirnya menunjukkan wajibnya berwudu pada hal-hal selain orang yang hendak salat, seperti riwayat yang hasan li ghairi alla yamassal Qur'an illa tahir, itu tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir. Ini dibawa kepada perintah istihbabi. Tayyib, perintah yang menunjukkan sunnahnya. Tayyib, sekarang kita lanjutkan. Wa yazidu man alaihi hadathun akbar annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an wa la yalbathu fil masjidi bila wudu. Dan ditambahkan atas orang yang padanya hadas akbar selain tiga hal tadi. Ini maksud perkataan Imam Sa'di. Paham? Kalau hadas asghar menurut beliau tidak boleh tiga perkara ini, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh menyentuh mushaf. Tapi yang rajih dari ketika itu yang mana saja? Indahnya ilhan, tidak boleh salat saja. Nah, seorang yang memiliki hadas asghar tidak boleh salat. Paham Umar? Kalau mau tawaf boleh tidak? Boleh. Kalau mau menyentuh mushaf boleh tidak? Hendak ya Khadir? Boleh, tapi disunnahkan untuk apa? Berwudu terlebih dahulu. Disunnahkan ketika mau tawaf berwudu, disunnahkan ketika mau menyentuh mushaf berwudu. Tapi tidak sampai tingkatan wajib. Ini harus diingat. Kemudian kata beliau, selain hal-hal yang dilarang tadi, untuk orang yang berhadas dengan hadas akbar ditambah lagi larangannya, yaitu
annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an, tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Bedakan antara menyentuh mushaf dengan poin yang keempat ini, ya kawan. Loh, kenapa kok masih ditambahkan saja poin yang keempat, padahal pada poin yang ketiga di sisi beliau sudah tidak boleh menyentuh mushaf. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu lebih luas cakupannya daripada permasalahan menyentuh mushaf. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu bisa dari hafalannya tanpa menyentuh mushaf. Itu pun bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar di sisi beliau tidak boleh. Paham? Wala yalbathu fil masjid bila wudu, dan tidak boleh berdiam di masjid tanpa wudu. Nah, seorang junub kemudian mau masuk masjid, dia tidak boleh tanpa berwudu terlebih dahulu. Ini maksud perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, sekarang yang dipahami maksudnya dulu. Adapun apakah itu pendapat rajih, nanti diperhatikan. Nah, yang perlu diketahui tentang masalah ini, akhwan, telah ditulis kitab yang bagus. Nah, yang dikatakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala merupakan kitab yang pantas menjadi rujukan, yaitu kitab Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala yang diberi judul Al-Fa'id. Al-Fa'id tentang hukum 6 junub, 6 menyentuh mushaf, berdiam di masjid, 6 demikian pula mencakup hukum nanti pembahasan wanita-wanita yang haid, apakah juga boleh yang demikian. Beliau bahas di sana, dikumpulkan semua dalil, hadis-hadis dan athar, kemudian disinkronkan mana yang rajih dari pendapat yang ada. Nah, kita baca dulu apa yang dituliskan di sini. Ai inna man alaihi janabah yuhramu alaihi ma yuhramu ala man alaihi hadatsun asghar wa yazidu alaihi bi amrayn. Maksudnya, ya ini maksud perkataan Imam As-Sa'di ini, karena kita belajar kitab, pertama akhwan pahami dulu maksud pengarang. Kemudian yang kedua, melihat apakah yang disebutkan tersebut pendapat kuat atau tidak. Sekarang kita pada tahapan awal, yaitu memahami maksud pengarang dulu, ya. Kata beliau bahwasanya orang yang padanya janabah diharamkan atasnya perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang memiliki hadas asghar, dan ditambahkan dengan 2 perkara. Jadi keharamannya lebih. Nah, ditambah 2 perkara ini. Al-awwal annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Yang pertama bahwasanya dia tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Nah, ini syai'an nakirah dalam konteks nafi, berarti tidak boleh baca sedikit pun dari Al-Quran. Apa landasannya? Li hadithi Ali radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuban. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa lafdhu li Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una. Ini fi'il madhinya apa? Ismail. Aqra'a maknanya membacakan. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an ala kulli hal, pada semua kondisi beliau, ma lam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Dipahami dari hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau junub tidak membacakan sedikit pun Al-Qur'an kepada para sahabat.
Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa lafdhu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Naam. Dan pada hadis ini ikhwan, ada perawi yang bernama Abdullah bin Salamah Al-Muradi. Padanya ada perawi yang bernama siapa? Abdullah ibnu Salamah Al-Muradi. Dia seorang yang dhaif. Bahkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil menyatakan mungkarna hadis ini dan dinisbahkan kemungkaran itu kepada Abdullah bin Salamah sebabnya. Taib. Berarti hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan dalil. Kalau toh seandainya sahih kawan, itu pun tidak cukup untuk mengatakan bahwasanya apa? Haram baca Al-Quran. Kenapa? Karena maksimal yang bisa kita ambil dari hadis tersebut intinya khabar kalau Nabi sedang junub tidak membacakan Al-Quran. Paham? Tapi tidak melazimkan bahwasanya itu haram. Apalagi hadisnya lemah. Siapa sebab kelemahannya tadi? Indaknya Ibrar. Tayyib, ahsanta. Abdullah ibnu Salamah Al-Muradi. Kemudian hadis kedua, wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. La taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Jangan wanita yang haid dan yang junub membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Ismail bin Ayyash an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Hajar fi at-Talkhis fi isnadihi Ismail bin Ayyash wa riwayatuhu 'anil Hijaziyyin dha'ifah. Wa hadha minha. Ya. Pada sanad hadis ini ada namanya siapa? Ismail ibnu Ayyash. Riwayat dia dari perawi-perawi Hijaz, riwayat yang lemah, dan hadis ini termasuk itu. Wa dzakara al-Bazzar annahu tafarrada bihi an Musa bin Uqbah wa sabaqahu ila nahwi dzalika al-Bukhari wa tabi'ahu al-Baihaqi. Ditambah lagi dia bersendirian dengan riwayat ini dari Musa bin Uqbah. Seorang perawi yang seperti itu kok bersendirian ini tidak mampu, akhwan. Dalam periwayatan hadis orang yang hafalannya tanggung, apalagi yang lemah, kalau meriwayatkan bersendirian suatu hadis yang lainnya, ini alamat riwayat tersebut tidak terjaga. Kenapa? Karena apa? La yahtamil at-tafarrud, tidak mampu untuk dia meriwayatkan bersendirian. Taib. Lakin rawahu Daruqutni min hadits Al-Mughirah bin Abdurrahman an Musa wa min wajhin akhar fihi mubham min Abi Ma'syar wa huwa dha'ifun an Musa. Itu Musa di sini Musa ibnu Uqbah. Dari jalan yang lain pun lemah. Jadi untuk riwayat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kawan jelas kelemahannya, ini bisa dijadikan dalil. Taib. Yang kesimpulan sebab kelemahannya yaitu riwayat Ismail bin Ayyash dari Syamiyin. Kemudian juga di sini adanya tafarrud yang ditegaskan oleh para imam. Taib. Tafarrudnya Ismail bin Ayyash dari gurunya Musa bin Uqbah semakin menambah kelemahan. Taib. Wathani, dan
Perkara yang kedua, nah kita selesaikan dulu yang permasalahan pertama ini, ikhwan. Apakah pendapat yang kuat mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali orang yang junub membaca Al-Quran? Kalau kita perhatikan dalil yang disebutkan ini, maka tidak cukup untuk menetapkan hal tersebut. Taib. Walaupun itu adalah pendapat jumhurul ulama. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di ini pendapat jumhurul ulama, bahwasanya tidak boleh orang yang junub, masuk juga padanya yang haid, yang nifas, tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran. Alasannya hadits Ibnu Umar tadi, juga hadits Ali radhiyallahu anhuma, tapi kedua-duanya lemah. Adapun pendapat yang kedua, yaitu menyatakan bolehnya, dan ini pendapat Sa'id ibn al-Musayyib, fuqaha dari kalangan tabi'in, dan juga telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau membaca bacaan Al-Quran harian beliau dalam keadaan junub. Jadi Abdullah bin Abbas ketika junub pun tetap membaca wirid beliau berupa bacaan Al-Quran yang menjadi kebiasaan harian, diistilahkan dengan wirdun. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, berdalilkan dengan hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah pada semua kondisinya. Berarti masuk di dalamnya juga di saat junub. Dan hadits ini hadits yang sahih. Sedangkan hadits yang bertentangan dengannya semuanya lemah. Oleh karena itulah yang rajih dalam masalah ini bolehnya. Dan itu juga kesimpulan akhir dari pembahasan panjang dari Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala dalam kitab Al-Faid tersebut, bahwasanya boleh bagi seorang yang junub, juga boleh bagi seorang yang haid maupun seorang yang nifas untuk membaca Al-Quran. Boleh untuk membaca Al-Quran. Taib. Permasalahan kedua, wathani annahu la yalbathu fil masjidi bila wudu. Bagi orang yang junub tidak boleh untuk berdiam tinggal di masjid kecuali tanpa berwudu. Tidak boleh diam di masjid tanpa berwudu terlebih dahulu. Baik. Apa dalilnya? Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid, tidak pula bagi orang yang junub. Akhrajahu Abu Dawud wa qala Zailai fi Nasbir Rayah huwa haditsun hasan. Hadis ini akhwanifillah juga termasuk hadis yang lemah, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah pada sanadnya Jasrah bintu Dajjajah. Naam, Jasrah bintu Dajjajah. Beliau seorang yang majhul hal. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari indaha ajaib. Ya, Jasrah bintu Dajjajah ini kata Imam Bukhari indaha ajaib, di sisinya ada perkara-perkara yang aneh, riwayat yang nyeleneh. Maksudnya ajaib ini bukan orang ajaib bisa nyembuhkan, ini bisa terbang, bukan. Indaha ajaib maksudnya ada riwayat yang nyeleneh. Baik. Dan sederetan para imam seperti Imam Ahmad,
Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan yang lainnya telah melemahkan hadis ini. Tayyib. Berarti hadisnya lemah dan jelas dengan kelemahan hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tayyib. Dan pendapat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini ikhwan, yang mempersyaratkan bagi orang yang junub berada di masjid atau lewat untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ats-Tsauri, juga Ishaq bin Rahawayh dan Abu Hanifah. Setelah kita lewati dalilnya lemah. Dan yang rajih adalah bolehnya. Boleh berdiam di masjid, boleh juga lewat. Naam, walaupun tanpa berwudu terlebih dahulu. Dengan keumuman hadis innal muslim la yanjus. Bahwasanya muslim, seorang muslim, demikian pula muslimah tidaklah menajiskan. Sehingga ketika dia tidak menajiskan, maka tidak dilarang untuk berada di masjid selama apa? Selama tadi tidak menajisi masjid. Orang yang junub kan berupa hadas akbar pada dirinya, dan itu bukan kemudian si orang ini najis tidak boleh sentuh, tidak boleh disentuh, tidak. Nah, dia tetap suci orangnya, tapi dia berhadas dengan hadas akbar. Tayyib. Juga dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah wanita hitam yang diberi tempat di masjid oleh Nabi SAW, punya tenda di masjid. Tentu yang namanya wanita normal, dia mengalami haid. Tidak pernah disebutkan bahwasanya beliau ketika haid harus harus keluar masjid. Nah, tendanya dipindah keluar. Nah, juga diikatnya tokoh musyrikin seperti Thumamah Ibnu Utsal dulunya sebelum masuk Islam. Dia seorang musyrik. Namanya musyrik ikhwan, dalam keadaan dia seorang yang balik. Nah, mesti pernah mengalami junub, dan musyrik tidak pernah mandi wajib. Berarti junub tersebut masih tetap ada pada dirinya. Nah, tayyib. Bahkan lebih parah dari sekedar orang yang junub itu pun Nabi SAW ikat dia di dalam masjid. Menunjukkan kalau muslim junub ya boleh-boleh saja. Tayyib. Inilah pendapat yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani, demikian pula Imam Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala, juga oleh para masyayikh kita. Tayyib. Walaupun tentunya bagi seorang yang junub untuk bersegera bersuci dari janabahnya, apalagi ketika hendak ke masjid, ketika hendak ke rumah Allah. Kalau seorang junub saja dipanggil oleh Pak Bupati, apalagi Pak Presiden atau Raja, itu saja mesti mandi dulu. Apalagi mau ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa yajuzu lil junubi al-lubthu fil masjidi idza tawadda'a liqauli Atha ibn Yasar. Dan boleh bagi orang yang junub untuk berdiam di masjid apabila telah berwudu terlebih dahulu, berdasarkan pendapat Atha bin Yasar. Ra'aitu rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibuna idza tawadda'u wudu'as shalah. Aku melihat para lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk-duduk di masjid dalam keadaan mereka mujnibun, dalam keadaan mereka junub. Apabila mereka telah wudunya untuk salat. Nah, qala Ibnu Katsir fi tafsiri isnaduhu sahih. Taruhlah sanad athar ini sahih, ikhwan.
Nah, maka tidak juga menjadikan dalil bahwasanya yang tidak berwudu itu apa? Tidak diperbolehkan. Maksimal dari apa yang disebutkan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan itu contoh dari para sahabat radhiyallahu alaihim. Baik. Maksimalnya paling maksimal menunjukkan disunnahkannya. Tidak sampai menunjukkan wajibnya. Baik. Kemudian wa ammal murur fil masjid li hajatin bila mukthin fala yuhram. Adapun sekadar lewat di masjid untuk suatu kebutuhan tanpa mukth. Mukth itu adalah berdiam. Berdiam, duduk, bermajelis. Nah, berdiam di masjid, maka tidak diharamkan kalau sekadar lewat. Liqaulihi ta'ala wala junuban illa abiri sabirin hatta tagtasilu. Nah, dan tidak orang junub kecuali abiri sabil, orang yang sekadar lewat sampai kalian mandi. Tayyib. Dan maksud dari ayat ini, nah bahwasanya seseorang tidaklah sholat dalam keadaan dia junub kecuali dia itu apa? Abiri sabil. Tayyib, kecuali orang yang musafir. Maksud abiri sabil di sini kecuali musafir, kawan. Bukan maksudnya orang yang lewat di masjid, tak, bukan. Illa abiri sabilin maksudnya adalah musafir. Bahwasanya apabila mereka junub, maka diperbolehkan baginya untuk tayammum dan sholat ketika tidak mendapati air. Itu maksudnya. Jadi terjadi khilaf tentang makna ayat ini. Wala junuban illa abiri sabil, dan makna yang rajih, tayyib, yang disebutkan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, demikian pula Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, bahwasanya makna abiri sabil adalah musafir. Tayyib, karena musafir kondisi yang banyak sekali didapati pada masa dulu apa? Tidak punya air, sehingga butuh tayammum. Tayyib. Maka ketika musafir tidak mendapati air dalam kondisi junub, bagaimana? Dikecualikan di sini illa abiri sabil, yaitu boleh dia tidak mandi ketika tidak mendapati air, tapi tayammum kemudian sholat. Sehingga tidak ada pendalilan untuk ayat ini pada permasalahan yang sedang dibahas. Wa qala Jabir kunna namshi fil masjid wa nahnu junub la nara bidzalika ba'san akhrajahu Darimi. Dulu kami berjalan di masjid dalam keadaan kami junub dan kami tidak berpandangan itu sesuatu yang bermasalah. Dalam artian boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan duduk di masjid pun boleh, sebagaimana kita lewati tadi pada pendapat yang rajih. Wa kadzal haidhu yajuzu lahal mururu in aminat talwithu. Demikian pula wanita yang haid boleh untuk dia lewat apabila aman dari mengotori masjid dengan tetesan darah haidnya, karena darah haid najis. Adapun kalau sudah terjaga tidak mungkin netes di masjid, sekedar lewat boleh. Bahkan duduk mendengarkan daras dalam kondisi dia haid diperbolehkan. Berdasarkan pendapat yang rajih. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah nawili lil khumrah minal masjid. Ambilkan khumrah, yaitu semacam kain yang biasa digunakan oleh Nabi untuk salat sujud padanya. Tayyib, seperti sujadah kecil. Ambilkan khumrah dari masjid. Faqalat inni haid, maka Aisyah mengatakan sungguhnya aku haid. Faqala inna haidataki laysat fi yadik, sungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu, tidak najis, boleh saja engkau mengambil, masuk ke masjid, ambil kemudian balik. Ini dalil jelas bolehnya dia untuk masuk ke masjid, karena untuk mengambil
sesuatu dari masjid belum masuk terlebih dahulu. Kesimpulan dari pembahasan kita, ikhwan, ya ini kesimpulan yang diingat-ingat. Kesimpulannya bahwasanya seorang yang junub tetap diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir, juga diperbolehkan untuk berdiam di masjid mendengarkan taklim atau untuk kebutuhan yang lain sebelum dia mandi. Taib, ini diingat-ingat. Apa landasannya? Karena kita tidak mendapati dalil penetapan wajibnya hal-hal tadi untuk mandi terlebih dahulu. Demikian pula kita tidak mendapatkan dalil pelarangan atas hal-hal tersebut. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.